Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alina Bagas Prayoga, mahasiswa dari Politeknik Negeri Lampung semester 1 jurusan Teknologi Pertanian dari Prodi Pengembangan Produk Agroindustri. Tujuan dan maksud saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan materi tentang menghindari link phishing saat mencari informasi di internet. Tapi sebelum masuk pembahasan, saya akan menjelaskan dulu apa itu link phishing di internet. Link phishing adalah tautan URL atau website palsu yang dirancang untuk menipu korban agar mengklik dan memasukkan data pribadi atau finansial sensitif seperti username, password, PIN, nomor kartu pada halaman login tiruan yang terlihat resmi. Sehingga data tersebut dicuri oleh pelaku kegiatan cyber untuk tujuan penipuan. Pelaku menyamar sebagai institusi terpercaya seperti bank, media sosial, atau pemerintah untuk memanipulasi korban agar memberikan informasinya secara sukarela. Biasanya link phishing ini bisa kita temukan di berbagai platform yang biasa kita gunakan sehari-hari seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Dan pelaku juga mengincar korban yang sudah lumayan tua sekitar 50-60 tahun atau bisa dibilang yang tidak terlalu mengerti penggunaan aplikasi media sosial. Dan pelaku juga bisa mengincar anak-anak yang di bawah umur yang sudah menggunakan gadget dan juga bisa menggunakan media sosial. Nah, maka dari itu, itulah sasaran empuk pelaku dalam menjalankan aksinya tersebut. Pelaku bakal mengiming-imingi dalam bentuk bantuan sosial dari artis-artis besar, hadiah undian, atau yang biasa menarik perhatian korban tersebut. Lalu link itu akan dibuat dalam bentuk seperti tautan resmi dari aplikasi resmi. Tapi tenang saja, walaupun link itu terlihat asli, masih ada sedikit perbedaan yang sangat jelas. Berikut akan saya sebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri link phishing itu bisa dilihat seperti alamat situs yang mirip, tapi ada sedikit perbedaan, seperti tambahan huruf ataupun simbol. Lalu yang kedua ada tampilan yang buruk, atau tata letak tidak rapi, atau kualitas konten lebih rendah dari situs aslinya. Lalu yang ketiga ada permintaan data yang sensitif, halaman login palsu meminta data seperti username, password, atau kode OTP. Dan juga ada peringatan keamanan browser yang menampilkan peringatan connection is not secure. Lalu ada lagi tambahan seperti kata-kata yang menciptakan rasa urgensi atau iming-iming hadiah besar untuk segera mengklik. Berikut adalah contoh link phishing yang bisa saya tunjukkan. Ini adalah link phishing, salah satu link phishing yang dikirimkan dari pelaku yang mengaku sebagai dari pihak Bank BRI. Ya, bisa kita lihat ciri-cirinya ini, link phishing ini sangat berbeda dengan situs aslinya. Kalau situs yang dia berikan ini HTTP, biasanya dari situs resminya langsung mereka akan mengirimi HTTPS ataupun bitly. Dan juga ini perubahan BRI, tidak, situs resminya tidak seperti ini ya teman-teman. Lalu bisa dilihat juga pelaku memaksa untuk terlihat seperti mendorong untuk korban mengisi link tersebut atau data-data dalam link tersebut. Berikut akan saya berikan cara menghindarinya dari link phishing tersebut. Yang pertama, perhatikan baik-baik alamat situs sebelum memasukkan data. Bahkan sebelum memasuki situsnya, kita harus memperhatikan baik-baik alamat situs yang diberikan oleh pelaku. Dikarenakan seringkali orang-orang tidak teliti atau tidak berhati-hati saat memasuki situs tersebut. Dicek dulu dibandingkan dulu apakah situs resminya sama dengan situs yang diberikan oleh pelaku. Dicek dulu apakah simbol-simbol atau hurufnya sama dengan situs resmi yang dicantumkan oleh perusahaan atau institusi terpercaya tersebut. Lalu yang kedua ada jangan klik sembarangan situs link tersebut. Waspada terhadap link dari sumber yang tidak jelas, terutama dari email atau pesan teks yang mencurigakan, terutama dari WhatsApp ataupun Facebook yang mencantumkan link yang tidak jelas. Kalau dari WhatsApp itu biasanya akan langsung dicat oleh pelaku tersebut dengan menggunakan nomor yang tidak resmi dari perusahaan atau institusi pemerintah. Biasanya akan menggunakan nomor telepon umum, ya nomor telepon yang biasa digunakan sehari-hari atau digunakan semua orang. Lalu yang ketiga, manfaatkan keamanan. Aktifkan autentifikasi 2 faktor di semua akun penting Anda. Biasanya di semua aplikasi atau di situs-situs seperti Google, website Chrome itu akan menyediakan fitur
autentifikasi dua faktor. Gunanya itu untuk menyeleksi situs yang akan kita masuki. Yang ketiga ada ganti password. Jika tidak sengaja mengklik link tersebut, segera ganti password akun Anda. Dikarenakan zaman sekarang ini teknologi dan kemajuan ini perkembangan teknologi sudah sangat maju. Jika kita hanya memencet linknya saja atau memasuki situsnya saja, memungkinkan perangkat kita sudah dimasuki oleh para pelaku tersebut. Karena maling sekarang sangat pintar. Lalu saya akan berikan lagi satu contoh link phishing, yaitu link phishing peretas HP. Apa sih link phishing peretas HP itu? Link phishing peretas HP adalah tautan palsu yang dikirim melalui pesan atau email untuk menipu pengguna HP yang untuk mengklik dan memberikan data pribadi username seperti password, PIN, data bank, atau nomor rekening secara sukarela ke peretas, seringkali dengan menyamar sebagai situs resmi atau institusi terpercaya, sehingga data tersebut bisa dicuri untuk kejahatan seperti pencurian dana atau identitas pelaku, untuk memasang malware atau virus yang biasa dipunyai oleh korban untuk membobol rekening atau finansial dari korban. Tujuannya adalah untuk memancing korban agar memakan umpan link berbahaya tersebut, terutama karena pengguna HP seringkali terburu-buru dan sulit mendeteksi situs palsu yang terlihat profesional. Maka dari itu, biasanya aplikasi Google atau Chrome menyediakan fitur yang bernama autentifikasi itulah gunanya dinyalakan. Oke, itu tadi penjelasan materi tentang menghindari link phishing saat mencari informasi internet dari saya. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton video ini. Dan juga apabila ada salah kata atau kurang kata dalam presentasi saya kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Tuhan. Saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.